Di ujung utara benua Eropa, berdiri sebuah negara yang dikenal karena alamnya yang luar biasa. Gunung-gunung tinggi, lautan yang tenang, dan kisah para Viking yang melegenda. Negara itu bernama Norwegia. Namun, di balik semua keindahan itu, tersimpan sebuah penantian panjang, sebuah penantian yang berlangsung hampir 30 tahun. Penantian untuk kembali berdiri di panggung sepak bola terbesar di muka bumi. Piala Dunia. Piala Dunia tahun 1998 menjadi momen yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Norwegia. Saat itu, Norwegia tergabung satu grup bersama Brasil, Maroko, dan Skotlandia. Hampir tidak ada yang menjagokan Norwegia untuk lolos ke babak berikutnya. Namun, kejutan besar pun terjadi. Pada laga terakhir fase grup, Norwegia berhasil mengalahkan Brasil dengan skor 2-1. Kemenangan itu memastikan Norwegia melaju ke babak 16 besar. Itulah pencapaian terbaik Norwegia di ajang Piala Dunia. Sayangnya, setelah turnamen itu berakhir, Norwegia justru memasuki masa-masa sulit. Sejak Piala Dunia tahun 1998, Norwegia terus berusaha untuk kembali. Namun, hasilnya selalu mengecewakan. Piala Dunia tahun 2002, yang digelar di Korea Selatan dan Jepang, mereka gagal lolos. Hal itu terjadi karena mereka hanya mampu menempati peringkat keempat di grup 5 kualifikasi zona Eropa. Sebuah hasil yang membuat mereka gagal lolos. Begitu pula di Piala Dunia edisi tahun 2006, tahun 2010, tahun 2014, tahun 2018, hingga tahun 2022, Norwegia tetap gagal kembali ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Sebenarnya, harapan itu sempat kembali muncul pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Dengan hadirnya wonderkid sekaligus mesin gol, Erling Haaland, banyak yang percaya Norwegia akhirnya akan mengakhiri penantian panjang mereka. Namun, kehadiran sang wonderkid masih belum cukup untuk mengantarkan Norwegia kembali ke panggung Piala Dunia. Setelah hampir 3 dekade menanti, tahun 2026 menjadi momen bersejarah. Sang Viking Eropa akhirnya kembali menginjakkan kaki di panggung sepak bola terbesar di dunia. Penantian selama 28 tahun akhirnya terbayar lunas. Norwegia tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi. Dengan permainan yang solid dan agresif, mereka berhasil mengalahkan tim-tim kuat, termasuk Italia. Tak hanya itu, Norwegia juga melaju tanpa sekalipun menelan kekalahan maupun meraih hasil imbang. Mereka menyapu bersih seluruh pertandingan dan mencetak 37 gol, menjadikan mereka sebagai tim paling produktif di babak kualifikasi. Kemunculan generasi emas membawa perubahan besar bagi timnas Norwegia. Tak hanya Erling Haaland yang menjelma menjadi mesin gol, hadirnya Martin Odegaard sebagai jenderal di lini tengah juga membuat permainan mereka jauh lebih hidup. Kreativitas Odegaard dalam membangun serangan, dipadukan dengan ketajaman Haaland di lini depan, menjadikan Norwegia tampil sangat berbahaya. Kombinasi keduanya menjadi senjata utama yang mengantarkan sang Viking Eropa kembali ke panggung Piala Dunia. Kekuatan Norwegia tidak berhenti pada Haaland dan Odegaard. Di lini depan, Alexander Sørloth menjadi tandem sempurna dengan ketajamannya di depan gawang. Sementara di sisi sayap, Antonio Nusa menghadirkan ancaman melalui kecepatan dan akselerasinya yang luar biasa. Kombinasi kekuatan, kreativitas, dan kecepatan inilah yang membuat serangan Norwegia begitu berbahaya. Di balik kapal yang kuat, selalu ada nahkoda hebat yang mengarahkannya melewati ganasnya lautan. Begitu pula dengan timnas Norwegia. Ståle Solbakken adalah sosok nahkoda di balik kebangkitan sang Viking Eropa, yang berhasil memimpin timnya melewati kerasnya persaingan hingga akhirnya kembali ke panggung Piala Dunia. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan, Solbakken berhasil membangun tim yang lebih disiplin, solid, dan berani bermain menyerang. Ia mampu menyatukan para pemain muda berbakat seperti Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sørloth, hingga Antonio Nusa menjadi satu kesatuan yang sulit dihentikan, berkat racikan taktik dan kepemimpinannya.
Menurut kalian, mampukah Norwegia menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.